Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ridwan Sisa Rizky Karisma Biwarni dari kelas TI 2C. Izin mempresentasikan untuk tugas besar mata kuliah desain pemrograman web, yaitu membuat sistem informasi website. Jadi di sini saya melanjutkan tugas UTS kemarin. Untuk tampilannya, saya jual beli mobil, kemudian saya tambahi untuk dashboard admin dan user, sehingga menjadi sebuah sistem informasi pembelian mobil dan spare part. Sebelum demo aplikasinya, sebelumnya saya akan menjelaskan untuk bagian database-nya. Untuk database sendiri, di sini saya membuat 7 tabel. Yang pertama ada tabel admin dengan ID admin sebagai primary key. Kemudian ada tabel berita dengan ID berita sebagai primary key. Kemudian ID user, ada tabel user dengan ID user sebagai primary key. Kemudian ada tabel spare parts dengan ID spare parts sebagai primary key. Kemudian ada tabel mobil dengan ID mobil sebagai primary key. Kemudian ada brand dan juga pembelian. Pada pembelian ini terdapat primary key yaitu ID pembelian dan 3 foreign key yang mengambil dari user, spare part, dan mobil. Sedangkan pada bagian mobil terdapat foreign key yaitu pada ID brand. Selanjutnya kita kembali ke websitenya. Pada halaman homepage sebenarnya masih sama seperti tugas UTS kemarin, namun saya tambahin di sini ada drop down menu untuk login, profile, dan update. Untuk codingannya indeks seperti ini. Ini untuk drop down menunya. Jadi jika kita masih belum login, maka yang ditampilkan di sini adalah gambar profile ini. Dan drop down-nya di sini sebenarnya ada sign out. Tapi jika kita belum login, maka sign out-nya belum ada. Kemudian pada bagian selanjutnya, di sini ada our car collection. Di sini saya membuat slideshow. Ini seperti tugas-tugas kemarin. Kemudian pada bagian spare part, di sini saya untuk sebagai spare part-nya saya mengambil dari database menggunakan select bintang from spare part karena ini website pembelian. Jadi di sini untuk query where-nya saya cari yang stoknya lebih dari 0. Kemudian dari hasil query tersebut saya lakukan perulangan menggunakan for each. Kemudian saya simpan ke dalam box tip. Begitu pula pada bagian berita. Di sini saya menggunakan select bintang from berita karena berita bukan bagian dari pembelian. Jadi saya tidak menggunakan klausa where. Kemudian dari hasil tersebut saya lakukan perulangan dan saya masukkan ke dalam box. Kemudian kita coba buka salah satu brand di sini. Akan kita buka Ferrari. Nah, jika dilihat di bagian atas ini terdapat brand ID sama dengan brand 003. Saya menggunakan get sehingga pada bagian halaman list card, pada bagian ini saya akan mengambil brand ID-nya ini, kemudian saya masukkan ke dalam klausa where. Sehingga mobil-mobil yang ada di sini, yang dipanggil itu yang memiliki brand ID brand BRD 003 yaitu Ferrari. Kemudian dari hasil where tersebut, saya lakukan seperti tadi, saya lakukan perulangan. Kemudian saya masukkan ke dalam div. Nah, selanjutnya jika kita klik salah satu mobil di sini, nah di sini muncul lagi mobil ID sama dengan MBL 014. Kita lihat bagaimana cara bacanya. Nah, di sini saya mengambil get itu, kemudian saya simpan ke variabel mobil ID untuk melakukan query pada klausa where. Sehingga di sini deskripsinya yang dimunculkan adalah deskripsi tentang mobil yang memiliki ID MBL 014. Nah, di sini ada buy now, tapi kita tidak bisa mengkliknya. Di sini akan muncul alert
Nah, Anda harus login terlebih dahulu. Kemudian kita klik OK. Nah, karena kita belum mempunyai akun, maka kita akan melakukan register. Untuk bagian register, tujuan dari emailnya email.com. Untuk KTP-nya, kita gunakan KTP dummy. Passwordnya 1234, 1234. Nah, kita klik register. Data berhasil ditambahkan. Nah, untuk proses yang terjadi di dalam halaman register tadi, jadi di sini saya menggunakan form, menggunakan metode post, dan menambahkan enter multipart form data karena di sini saya akan memasukkan gambar. Kemudian di sini ada input field berupa nama, email, kemudian telepon, kemudian alamat, gambar, password, dan konfirmasi password. Kemudian jika diklik submit dengan nama register, maka saya mendeklarasikan variabel nama dengan post nama, email, telepon, alamat, dan KTP upload. Untuk uploadnya, di sini saya menggunakan fungsi upload, mengambil nama file, ukuran file, error, dan temporary file. Kemudian di sini akan dilakukan cek kapasitas gambar, kemudian dikirim generate ID, kemudian dari uploadan tadi akan dipindah ke image, ini user KTP di bagian ini. Nah, selanjutnya tadi masih pada bagian register. Selanjutnya untuk passwordnya ini, kalian password dan tanggal daftar saya mengambil tanggal untuk sekarang. Kemudian dilakukan pengecekan apakah password dan konfirmasi password itu sudah sama. Jika tidak, maka akan kembali ke halaman register. Jika ternyata sama, maka password tadi akan dilakukan hashing agar dilakukan enkripsi agar susah untuk dibobol. Kemudian kita lakukan query insert into tabel user yang telah kita buat tadi dengan value. Ini pertama ID-nya kita kosongi karena auto increment, kemudian nama, email, telepon, alamat, KTP, password, dan ini untuk tanggal update kita kosongi dan tanggal daftar. Kemudian jika resultnya true, maka data perlu ditambahkan. Jika false, maka data kembali digunakan. Selanjutnya, kita halaman login. Tujuan, 1, 2, 3, 4. Nah, apa yang terjadi di halaman login? Ini kurang lebihnya sama seperti tadi untuk fieldnya. Di sini saya menggunakan insert login untuk tombol submitnya tadi. Kemudian saya mengambil email dari field input. Kemudian saya select query where email sama dengan email yang diinputkan oleh user. Kemudian kita bisa cek di sini jika kalau kembalikan nilainya 1, maka true, maka akan dinyalakan ke sini. Kemudian password yang kita inputkan tadi akan di-hashing dengan password verify sehingga sesuai dengan yang di database. Kemudian jika sudah benar, maka kita akan mengset session user login dengan post email. Ini akan muncul namanya, kemudian nama dari user, kemudian dari ID user. Kemudian akan dimunculkan alert, kemudian akan langsung pindah ke index.php. Akan submit. Nah, jika kita sudah login, maka di sini akan muncul nama kita. Dan jika sudah login, kita bisa membuka halaman profile. Di sini kita bisa mengedit data kita, misalkan makanan ini menjadi kiri, ID. Data berhasil diubah. Nah, alamat kita sekarang menjadi kecil. Kemudian kita juga bisa melihat orderan. Di sini karena kita baru buat akun, jadi belum ada orderan. Selanjutnya untuk change password, di sini saya menggunakan model. Password sekarang 1234, saya ubah menjadi 123. 123, kemudian kita ubah. Nah, password berhasil diubah. Kemudian jika kita logout, kita login lagi, maka passwordnya 123. Nah, kemudian di sini ada sign out yang sudah saya
pakai tadi. Nah, sekarang kita akan mengetes untuk bagian order. Nah, jika sekarang kita beli mobil terlebih dahulu, misalkan McLaren, misalkan kita beli yang 720S, di sini ada detail-detailnya untuk harganya, kita bisa klik buy now. Kemudian kita akan didirect ke halaman checkout. Halaman checkout sendiri, sini juga menggunakan get untuk mengambil mobile ID-nya. Di sini saya menampilkan nama user, alamat email, nomor telepon, alamat, nama mobil, harga mobil, dan gambarnya. Untuk menampilkan data tersebut, saya melakukan query ini untuk usernya. Saya mengambil crossover-nya dari ID user, kemudian saya melakukan for each. Kemudian untuk data mobilnya, di sini saya menggunakan get yang ada tadi, mobil ID ini, kemudian saya lakukan for each juga. Misalkan kita submit melakukan pembayaran, kita akan langsung menuju ke halaman order DPP. Tapi di sini statusnya masih menunggu pembayaran. Misalkan langsung saja kita bayar, upload bukti pembayaran. Nah, ini misalkan pembayaran, kita CPT, submit, nah, pembayaran berhasil. Apa yang terjadi di halaman payment tadi? Di halaman payment, di sini saya menggunakan input field seperti tadi, seperti biasa. Kemudian saya statusnya saya ubah ke lunas dan upload ke payment. Jika paymentnya sesuai, maka tidak akan mengembalikan nilai false. Jika tidak sesuai, maka akan mengembalikan nilai false. Kemudian update dari tabel pembelian, statusnya kita ubah menjadi lunas dan paymentnya kita insert gambarnya. Nah, untuk halaman user kurang lebih seperti itu. Kemudian saya akan melakukan order lagi. Nah, kembali ke halaman index. Misalkan kita sekarang order spare part. Dan kita membeli suspension kit ini. Kita klik buy now. Nah, kita juga bisa melakukan pembelian spare part di sini untuk kitnya kita jadi untuk spare part ID. Kemudian kita lakukan submit. Data menentukan melakukan pembayaran. Nah, untuk spare part ini kita tidak usah lakukan pembayaran dulu untuk melihat bedanya. Nah, misalkan kita ini pada akun Ridwan orderannya seperti ini. Misalkan kita logout, kemudian kita masuk ke akun yang lain, kita buat akun baru. Next, email, next, PP, 123, 123, ini register. Nah, pada halaman user test ini, di bagian order, di sini tidak ada orderan karena sessionnya sudah berbeda. Di halaman user kurang lebih seperti ini. Juga berita kita bisa baca, bisa share juga. Selanjutnya kita akan pindah ke halaman admin. Masukkan username dan password kalau lebih sama seperti user tadi algoritmanya. Kemudian pada bagian dashboard ini ada beberapa bagian yaitu total penjualan yang sudah lunas dan menunggu pembayaran, jumlah user, jumlah mobil, jumlah berita, dan jumlah spare part. Ini misalkan kita buka bagian pembelian. Di sini terdapat kode pembelian, barang, tanggal pembelian, harga, dan pembeli. Ini yang terakhir kita buat tadi. Ini Ridwan tadi membeli spare part MGP sesuai sakit dan belum lunas. Untuk mobilnya tadi sudah lunas. Yang di bagian mobil, sini menampilkan mobil, spare part, berita,
user. Misalkan di sini kita ingin menambahkan mobil baru. Jadi di sini kita tambahkan mobil, kita masukkan misalkan Ferrari test input, kita tes tipe Ferrari 70 cc, brandnya Ferrari, stok mobil 12, harganya M ini kemudian ini ada bagian untuk upload gambarnya, selanjutnya ada bagian untuk upload slide K. Apa yang terjadi pada bagian ini kita lihat pada halaman add card. Jadi di sini saya seperti tadi membuat input field di sini menggunakan bootstrap. Kemudian saya untuk tombol sapinya saya mengubah menjadi name menjadi tambah. Kemudian menggunakan metode post saya ambil seluruh variabel dari postnya. Kemudian upload mobil ini untuk gambar-gambarnya. Kemudian datanya dimasukkan ke dalam tabel mobil. Misalkan kita tambahkan. Ini kita cek kalau sudah terisi semua. Tambahkan. Data berhasil ditambahkan. Nah, jika kita cek di sini sudah keluar mobil baru. Sekarang kita cek di bagian halaman user, di bagian Ferrari, maka di sini akan muncul Ferrari yang sudah kita inputkan tadi, beserta gambarnya dan deskripsinya seperti ini. Mantap. Selanjutnya kita login ke adminnya lagi. Admin 123. Untuk spare part kita juga bisa menambahkan spare part baru. Dan di sini nama spare part here input dan tipe part input, harganya misal 100.000, stoknya 12, ini deskripsi part, dan untuk gambarnya kita upload part yang kita tambahkan. Nah, data berhasil ditambahkan. Sekalian untuk mengeceknya kita tambahkan berita baru. Ini tes input berita. Ini untuk algoritmanya untuk menambah mobil sebagai berita kurang lebih sama. Judul isi, mungkin kita bisa upload gambarnya, misalkan berita dan tanggalnya saya menggunakan date picker dari jQuery, kan data berhasil ditambahkan. Data yang telah ditambahkan tadi akan muncul di sini dan langsung akan ngefek ke bagian halaman user tadi. Di sini spare partnya nambah satu, yaitu gear input tadi yang sudah kita input. Kemudian ada berita ini. Nah, kita akan lakukan untuk tes edit data. Saya akan mendemokan pada bagian mobil saja. Ini kita yang telah dibuatkan tadi, misalkan salah, misalkan kita ubah menjadi edit, kita elektrik, misalkan 6000 cc, mungkin harganya menjadi 4M, stoknya 15, dan tetap edit, ini edit,
Kemudian gambarnya kita laptop saja. Nah, apa yang terjadi di bagian edit ini? Bagian edit di sini, ini bagian edit mobil, berita, dan spare part kurang lebih sama. Jadi di sini saya dari form dengan metode post saya ambil seluruh variabelnya. Kemudian karena kita menunjukkan gambar baru dan mengupdate gambar baru, maka gambar yang sebelumnya kita unlink agar dihapus dari storage-nya, sehingga tidak menumpuk. Kemudian kita update datanya, kita edit. Data berhasil diupdate. Nah, jika kita lihat, nah ini sudah berubah. Ini pada bagian spare part juga bisa diedit. Nah, lebih sama seperti bagian mobil tadi. Kemudian berita juga bisa. Nah, misalkan kita mobilnya ini sudah ditarik oleh pabrikan, kita bisa hapus. Dan mobil berhasil dihapus. Nah, kurang lebih seperti itu untuk halaman sistem informasi penjual beli mobil dan spare part. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.